Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soraya Anugralia. Saya dari kelas 12 ETKJ SMK Galileo. Di sini sebelum memulai praktikum, saya terlebih dahulu akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan praktik yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah pengertian mikrotik. Mikrotik sendiri adalah suatu sistem operasi router yang berfungsi untuk mengendalikan, untuk mengatur dan menjalankan semua kegiatan atau aktivitas pada suatu jaringan secara menyeluruh. Jadi dengan menggunakan mikrotik, pengaturan jaringan itu akan lebih mudah dan lebih efisien. Nah, yang kedua adalah pengertian dari DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol, yaitu suatu service atau layanan yang memberikan layanan transfer IP, alamat IP atau Internet Protocol, di mana ada DHCP server dan DHCP client. Jika DHCP server, dia fungsinya berarti untuk memberikan atau melayani permintaan IP dari DHCP client, sedangkan DHCP client yang meminta atau merequest alamat IP kepada DHCP server. Nah, untuk prosesnya, si DHCP client ini nanti akan merequest IP, kemudian DHCP server akan menawarkan beberapa IP yang ada pada range server tersebut, kemudian DHCP client akan mengambil atau memilih salah satu IP-nya. Nah, dan akan disetujuilah DHCP server, kemudian bisa dipakailah oleh DHCP client. Nah, untuk yang ketiga adalah mengenai bandwidth. Bandwidth sendiri adalah jumlah konsumsi transfer data yang biasanya dihitung dalam satuan bit per sekon. Jadi kalau misalkan kita tes di komputer, biasanya menggunakan speed test, ada kecepatan download dan upload atau unggah dan unduh ya. Di situ akan terlihat bandwidth yang digunakan oleh komputer tersebut. Nah, dengan adanya manajemen bandwidth, kita bisa mengatur besaran konsumsi upload dan download pada suatu perangkat yang kita atur. Jadi lebih akan sama rata atau bisa juga dibeda-bedakan ketika komputernya adalah server atau komputernya adalah client, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan melaksanakan praktik konfigurasi DHCP client, DHCP server, hotspot, dan manajemen bandwidth. Oke, jadi ini alat-alat yang kita butuhkan. Pertama pasti mikrotik ya, router. Yang kedua access point. Kemudian yang pertama kita lakukan itu mikrotik ini port 1 akan kita hubungkan dengan ini kabel internet. Oke, kemudian port 2 itu akan dihubungkan ke PC. Ke PC sebagai server ya. Nah, terus port 3-nya nanti kita hubungkan dengan access point untuk hotspot yang ke HP. Ini ya, dari 2 sampai 254. Jadi nanti jaringannya akan seperti ini. Jadi yang pertama internet, modem untuk DHCP client, yang kedua komputer, DHCP server, dan yang ketiga itu ke access point. Oke, jadi di sini kita akan mengkonfigurasi DHCP client, DHCP server, dan hotspot dan manajemen bandwidth. Ini adalah alur kerja atau skema jaringan yang akan kita konfigurasikan. Pertama, di port 1 Ethernet 1 terhubung dengan internet atau modem yang nanti akan dijadikan sebagai DHCP client. Kemudian port 2 atau Ethernet 2 terhubung dengan PC atau laptop ya, yang akan dijadikan DHCP server, dan port 3 terhubung dengan access point yang nanti akan kita konfigurasikan hotspotnya sehingga bisa diakses melalui handphone. Oke, untuk langkah pertama kita buka terlebih dahulu inboxnya. Nah, yang akan kita konfigurasikan pertama adalah DHCP client. Kita ke IP, kemudian DHCP client, tinggal ditambah sesuai dengan alur kita ya. Di sini bahwa DHCP client ada di Ethernet 1. Jadi di sini interface-nya Ethernet 1, kemudian oke. Nah, jika statusnya sudah bound, dia sudah berhasil. Selanjutnya kita akan memberikan alamat IP untuk Ethernet 2 di sini ya, untuk DHCP server di komputer.
Jadi kita masuk ke IP, kemudian address. Nah, kalau ini adalah alamat IP dari DHCP client dari Ethernet 1 ya, alamat IP asli dari internet. Kita tambah untuk DHCP servernya Ethernet 2, kita masukkan 10.10.10.1 prefix 24. Ethernetnya Ethernet 2. Apply, kemudian oke. Selanjutnya kita akan membuat DHCP server untuk Ethernet 2. DHCP setup, kemudian di sini portnya Ethernet 2. Next. Ini IP-nya sesuai dengan IP yang kita masukkan tadi di sini. Kemudian gateway. Nah, address to give out itu maksudnya adalah alamat IP yang nanti akan dibagikan kepada komputer klien. Jadi dari 2 sampai 254. DNS server itu alamat dari modemnya. Kemudian last time itu lamanya si IP ini akan dibagikan ya. Jadi setiap 10 menit itu akan berganti. Oke. Nah, dan yang selanjutnya kita akan mengecek dulu ya, apakah si mikrotik ini sudah terhubung dengan internet. Caranya kita ke terminal, lalu kita lakukan ping ke Google, ping www.google.com. Di sini sudah terkoneksi. Selanjutnya kita akan mengecek juga apakah si komputer ini sudah mendapatkan alamat IP dari DHCP server yang kita buat tadi. Ya, kita lihat di sini di IP versi 4 address-nya sudah mendapatkan ya 10.10.10.254 sesuai dengan alamat IP dari DHCP server yang kita bagikan tadi. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mengecek juga apakah si komputernya sudah terhubung dengan internet. Caranya kita ke command prompt, lalu ping juga ke Google. Nah, ternyata belum terkoneksi. Jika belum terkoneksi, maka kita harus mengatur firewall di mikrotiknya. Firewallnya kita atur dulu, NAT, kemudian ditambah. Di general itu ada out interface. Out interface-nya kita pilih yang Ethernet 1. Action-nya mesh squared. Oke. Kita coba lagi di CMD. Oke, sudah berhasil, jadi sudah terkoneksi dengan internet. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan membuat hotspot. Hotspot yang saya buat itu ada 2. Yang pertama hotspot untuk komputer ini, kemudian di Ethernet 2 ya untuk server, kemudian hotspot yang kedua itu hotspot yang akan bisa diakses melalui handphone, yaitu untuk Ethernet 3 ke access point. Jadi untuk yang pertama dulu, nah, kita masuk ke hotspot setup. Di sini ada Ethernet 2, Ethernet 2 dulu. Next. Nah, DNS namanya saya kasih nama soraya.net. Nama usernya Soraya 1, passwordnya 1234. Oke, ini sudah berhasil. Kita cek ya di Chrome. Di sini kita buka. Tadi namanya soraya.net. Oke, kita login itu namanya Soraya 1, passwordnya 1234. Oke, sudah berhasil. Coba kita cek ke Google. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya, jadi hotspot 1 sudah berhasil. Selanjutnya kita akan membuat hotspot untuk
access point. Nah, kita harus memberikan alamat IP dulu untuk Ethernet 3. Tambah lagi ada 3, kalau saya alamat IP-nya 20, titik 20, titik 20, titik 1, prefix 24, interface-nya Ethernet 3. Oke. Selanjutnya kita juga harus memberikan DHCP server ke Ethernet 3. DHCP setup Ethernet 3. Nah, address-nya juga sama ya, 2 sampai 254, cuma alamat IP-nya beda. Kalau di Ethernet 1 saya memberikan 10.10.10, di sini 20.20.20. Dan servernya ini alamat modem, host time-nya. Oke. Nah, DHCP server untuk Ethernet 3 sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke hotspot. Nah, hotspot untuk Ethernet 3 ya, untuk access point Ethernet 3. Next, ini non. Nah, namanya saya ganti menjadi soraya2.net. Nah, untuk menambah user, kita bisa ke user, kita pencet di sini ya. Tambah user di sini. Nah, servernya adalah Ethernet 3. Usernya saya beri nama soraya2. Passwordnya sama 1234. Oke. Nah, untuk user aktif juga bisa dilihat di sini. User aktif di sini baru ada soraya1. Hostnya ini ya, soraya1. Setelah itu kita akan ke handphone, kemudian kita bisa lihat apakah hotspot yang tadi kita buat sudah berhasil dan bisa diakses melalui handphone. Ya, jadi ini kita akan mencoba ya hotspot yang tadi kita bikin ke WiFi. Namanya Soraya, akses pointnya. Nah, kalau belum masuk otomatis, kita masuk ke Google. Masukkan alamat DNS-nya soraya2.net. Nah, setelah itu kita login ya. Tadi namanya adalah Soraya2, passwordnya 1 2 3 4. Oke. Ya, sudah berhasil. Ini bisa mengakses internet ya. Sudah login. Kita coba di sini. Google. Sudah berhasil. Oke, setelah berhasil diakses melalui handphone ya, kita bisa lihat di sini user aktifnya. Yang aktif menjadi 2 ya, ada Soraya1 dan Soraya2. Berarti Soraya1 itu tadi saya login menggunakan komputer, Soraya2 saya login menggunakan handphone. Hostnya bisa dilihat ada 2 ya. Oke, jadi untuk hotspot sudah selesai, sudah berhasil. Yang selanjutnya akan kita konfigurasikan adalah manajemen bandwidth. Manajemen bandwidth itu di situ kita bisa membagi kecepatan download dan upload untuk komputer atau perangkat yang kita atur ya bandwidthnya. Tapi sebelumnya kita akan cek dulu kecepatan internet sebelum kita manajemen ya. Kita menggunakan Speedtest. Oke, ini
kecepatan unduhnya sebelum kita atur. .80. Nah, sedangkan unggahnya .4,96. Nanti kita akan membuat perbandingan. Kita kembali ke Mikrotik lagi. Di sini kita atur bandwidthnya. Nah, kita tambah ya. Kita atur sini untuk komputer. Menjadi 128 kilobyte. Oke, kita coba lagi di sini. Speed test. Ya, tadi sebelumnya kecepatannya ini. Coba setelah kita atur ya, atur di sini, apakah akan berubah? Cukup lama pingnya. Oke, pingnya 11. Kecepatan unduhnya coba kita lihat. Ya, hanya 0,10. Dari tadi 38,80 menjadi 0,10. Sedangkan kecepatan unggahnya ya, kecepatan unggahnya 0,09. Kita lihat perbandingannya 38,80 dan unggahnya 4,96 menjadi 0,10 dan 0,09. Berarti manajemen bandwidth yang kita lakukan sudah berhasil. Sekian praktikum yang sudah saya laksanakan mengenai konfigurasi DHCP client, DHCP server, hotspot, dan manajemen bandwidth. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian atau praktik yang saya laksanakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.